Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asrafi fadli bil qawli ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'i yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahla wara yadiku wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdali man bittuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bis-safa wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa ajma' min ash-shirki ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslih wa sabbir ma qad ta'awwaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah min al-khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa alihi wa man bin nabiyyi ta'alla. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa alihi wa man lil habibi ya'shaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna fathan mubina liyaghfira Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahu alayhi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-ghani burhanuh al-mawsuli bil wujudi karahu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu 'ala sya'nuh khalaqal khalqa wa tawa 'alayhi 'ilmah wa basata lahum min khaya'il minnati ma rabbi bi aqdaril qismah. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته بالأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا الذي تغرب به الأنام، وما أعظم هذا الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيئة محمود. فتعثرت في وجودها أبناء الوجود وطرت برد العوالم بفراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عدم كرسي الواسع، تجلى القرآن بشهادة فضله بالقريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بأعداد ولا يمن تقراره بكثرة درجات، حيث أبرز من عالم الإنسان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا يوصل به فتح الله على هذا الحبيب. يا قلبي سرور قد طغى بهذه عما أنا ونوالا إلا ما شر الوجود بنور ومرق إلى بهجة وجمالا. قدر الله في الحسن أعلى مقامي وتناهى في مجده وتعالى. لا غمضت العيون فيما في مستمر بشرا كاملا يزيل الضلال. وهو من فوق علمنا وقد رأته رفعته في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من هدر الامتنان
ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والدور ما ملأ وجود الخلق نور فتبارك الله لإله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن جاءته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi 1444 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang cerdas di era 4.0. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam, sehingga semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Perkenalkanlah, saya Anggilistianti Dan saya Dinda Mutiara Ramadan, selaku pembawa acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membacakan rangkaian pelaksanaan acara pada hari ini. Adapun rangkaian acaranya yaitu yang pertama acara pembukaan, yang kedua acara sambutan dari Ibu Tuti Evawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semuanya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Sholawat dan salam tentunya tidak lupa kita agungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa memperingati Maulid Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, pada acara Maulid Nabi ini, kita buat tema bagaimana kita meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di era revolusi industri 4.0. Kalian saat ini memang sudah banyak media sosial, digital dan sebagainya, dan itu semuanya akan berimbas, utamanya berimbas ke pembelajaran. SMK kita sudah menjadi SMK revolusi industri 4.0, dan dari situ kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa lebih maju, untuk bisa mendukung program dari pemerintah yang kaitan dengan 4.0. Dan kita juga tidak boleh melupakan teladan yang bisa kita contoh, yang menjadi suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini harus bijak dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan digitalisasi, dalam menggunakan ilmu teknologi yang sekarang meningkat luar biasa. Tapi kita juga tidak boleh terlena, ya, tidak boleh terlena dengan peningkatan kompetensi tersebut, dengan kemodernan teknologi. Kita juga tidak boleh terlena. Utamanya kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita itu mulai dari, karena kita sebagai siswa, sebagai insan pendidikan,
bagaimana meningkatkan di mutu pendidikan. Ya, jangan lupa bahwa kita tetap meneladani sifat Rasul. Ya, jujur, amanah, disiplin itu adalah karakter yang memang harus kita teladani, yang memang harus kita contoh. Semuanya berawal dari sifat-sifat itu. Ya, baik kita nanti mau bekerja, mau berwirausaha, mau melanjutkan, tetap karakter soft skill itu yang utama. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja dari Bu Tuti pesan bahwa kita bijak untuk menggunakan medsos. Jangan sampai dengan bermedsos kita terlena dengan hal-hal yang tidak baik, yang menjerumuskan kita hanya melihat dunia saja. Itu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di hari Maulid Nabi ini kita mendapatkan keberkahan dengan mencontoh, dengan meneladani dari Nabi kita bisa menjadi lebih baik, menjadi umatnya, umat beliau yang akan mendapatkan syafaat. Itu saja dari Bu Tuti. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tuti Evawati. Selanjutnya yaitu kita ke pemateri dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Pak Taufik dan teman kita, yaitu Farhan sebagai narasumber dan Nadia sebagai host. Langsung aja yuk kita ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Saputri selaku host podcast pada memperingati Maulid Nabi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang cerdas di era 4.0. Kita kan hidup di era 4.0, di mana semua informasi dan teknologi dengan mudahnya kita dapatkan. Agar kita tidak pengaruh hal-hal negatif dari teknologi di era 4.0 ini, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Taufik selaku guru SMK Negeri 1 Karangdadap, dan Farhan adalah selaku siswa dari SMK Negeri 1 Karangdadap, dan dia juga adalah seorang santri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kepada Pak Taufik dan Farhan kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Nabiyyir rahmah wa sahibis syafa'ah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Pada saat ini kita masuk ke bulan Maulid ya, yang biasa kita sebut bulan Maulid. Sebetulnya nama bulannya di kalender Hijriah adalah bulan Rabiul Awal. Ya, kenapa disebut dengan Maulid? Karena pada saat bulan Rabiul Awal itu adalah di mana insanun kamil, manusia yang paling mulia, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lahir pada bulan ini, bulan Rabiul Awal. Maulud itu artinya bulan kelahiran. Maka dari itu bulan Rabiul Awal biasanya kita sebut dengan bulan Maulud, ataupun dalam istilah Jawa kita sebut dengan Mulud. Kenapa? Karena pada saat bulan ini lahirlah seorang yang sangat luar biasa, yang nanti akan merubah semua tatanan akhlak menjadi uswatun hasanah, yang nanti kita akan mencontoh beliau. Siapa beliau? Yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Patut kita rayakan, patut kita peringati. Untuk apa? Untuk mengenang kembali sejarah perjuangan beliau Nabiullah Muhammad SAW, yang mana perjuangan beliau itu patut kita kenang seperti itu, patut kita ketahui, dan patut kita jadikan contoh.
Karena Nabi Muhammad sendiri itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menjadi uswatun hasanah juga, untuk menjadi contoh manusia. Makanya Allah memilih Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sempurna. Istilahnya adalah insanun kamil. Jadi kalau kita mau mencontoh yang sesungguhnya, yaitu insanun kamil, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Makanya kita harus bangga, kita harus rayakan bulan Maulid itu. Kita kenal, Pak, kenapa kok harus diadakan acara? Kenapa kok harus diadakan kayak besar-besaran? Yuk kita, karena kita cinta. Karena kita saking cintanya kepada beliau. Tidak butuh dalil kalau kita cinta. Ya, tidak butuh dalil, tidak butuh dasar. Karena apa? Karena kita cinta, dasarnya kita cinta. Karena dasarnya kita sayang sama beliau. Makanya kita harus tahu perjuangan beliau, harus tahu kisah-kisah beliau. Banyak yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu berlebihan. Berlebihannya di sebelah mana? Berlebihannya di sholawat misalnya. Loh, karena kita saking cintanya sama Nabi, ya, saking cintanya sama seseorang, kita pasti berlebihan, memujinya berlebihan. Kayak misalnya saya cinta sama kekasih saya misalnya, ya, nggak pernah saya bilang sama kekasih saya menyebut namanya tok, nggak pernah. Pasti menyebutnya ya sayangku, atau duhai kekasihku, atau bebek lah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat sayang. Berlebihan tidak? Berlebihan karena saya sayang, karena saya suka, karena saya cinta. Ya, memujinya juga berlebihan. Misalnya saya suka sama seseorang ini, duhai kekasihku, wahai pujaan hatiku, engkau bagaikan matahari yang menyinari hariku, engkau bagaikan sanubari yang, pokoknya berlebihan semuanya karena kita cinta. Makanya nggak usah butuh dalil terlalu berlebihan, karena dalilnya kita cinta, karena dasarnya kita sayang. Makanya timbul kalimat-kalimat berlebihan seperti itu. Pak, katanya kok itu syirik-syiriknya bagaimana? Kita itu memuji Nabi gitu loh. Ya, memuji seseorang yang kita cintai. Kayak anta syamsun, anta badrun, anta syamsun, engkau wahai Muhammad, engkau adalah matahariku. Anta syamsun, engkau wahai Muhammad, engkau adalah rembulanku, rembulan purnamaku. Ya, anta nurun fauqa nurin, engkau adalah cahayaku, cahaya di atas cahaya. Jadi itu wujud percintaan kita terhadap Nabi Muhammad, ya. Karena saking cintanya timbul perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang berlebihan. Saking cintanya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Seperti itu, Mbak. Kira-kira mungkin patut kita rayakan. Jadi kalau misalnya sekolah ini tidak merayakan, itu rugi sekali. Karena apa? Karena kita pertama di sekolahan negeri itu kita pelajaran sejarah agama Islam itu minim sekali. Pelajaran PAI saja itu sudah campur-campur, ada sejarahnya, ada fikihnya, terus ada ada ibadahnya, ada tauhidnya, jadi campur-campur. Jadi paling tidak satu semester itu paling ketemu sejarah agama Islam itu 1 kali. Itu pun kalau gurunya masuk. Coba kalau tidak masuk, hilang semuanya. Ya, makanya kalau ada acara bulan Maulid, walaupun tidak di bulan Maulid pun, ya tidak apa-apa. Karena mengenang Kanjeng Nabi itu harus terus-menerus supaya kita tahu semuanya. Coba kalau misalnya cuma di pelajaran saja, kurang sekali. Seperti itu. Maka yuk, kecintaan kepada baginda Nabi akan berkurang juga. Masa kita umatnya tidak cinta sama Nabi Muhammad? Seperti itu kira-kira. Ya, makanya patut diadakan seperti ini. Kalau ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, tidak usah diurusi, tidak usah nggak usah didengarkan. Seperti itu, ya. Ngomong-ngomong, ini Nadia baru tahu, Pak, mengapa Maulid Nabi itu diperingatinya itu pas hari lahirnya Nabi, bukan pas haulnya atau mungkin pas wafatnya. Ya, kayak kiai-kiai itu ya. Iya, kayak kiai itu diperingati ketika kematiannya, ketika wafatnya. Kenapa kok Nabi diperingatinya ketika hari lahirnya? Ya, gini.
kita harus tahu nabi dengan kiai. Jelas ada bedanya walaupun sama-sama manusia. Ya, kalau nabi sudah jelas diturunkan ketika awal lahir pun itu sudah dijamin menjadi nabi, sudah ada catatannya dari Allah. Allah sudah merencanakan bahwa nanti turun Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Ya, seperti itu. Tapi kalau kiai lahir tidak langsung jadi kiai, Mbak. Kan seperti itu. Lahir jadi anak dulu biasa, ya, dolan-dolan biasa, mondok atau belajar, terus kemudian mengetahui pengetahuan agama, jadi kiai, meninggal jadi kiai. Tidak langsung lahir jadi kiai kan tidak. Makanya diperingatinya ketika wafatnya. Ya, diperingatinya ketika wafatnya karena jasa-jasanya beliau jadi kiai itu bukan dari lahirnya seperti itu. Gimana nih kalau menurut Farhan tentang terkait barusan? Ya, sebenarnya saya mohon izin Pak untuk ini pemberian jawaban ya. Jika menurut saya, mengapa kok Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati itu hari lahirnya dan bukan hari wafatnya? Ya, alasan yang pertama sudah jelas, sudah banyak yang mengerti bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia lah gampangannya di jagat raya ini. Terus yang kedua, Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang lahir dalam keadaan yang sangat mulia, yaitu dalam keadaan sudah dikhitan, berikut lahirnya itu dalam keadaan sujud. Begitu. Dan hari lahirnya Kanjeng Nabi pun membawa kebaikan, Pak. Gitu. Dalam halnya seperti contoh perempuan pada zaman jahiliyah itu belum tentu dihargai, Pak. Lah setelah lahirnya Kanjeng Nabi meningkatkan derajat perempuan setinggi-tingginya. Sampai ada suatu kisah yang menceritakan bahwasannya ada salah satu seorang sahabat, tapi saya lupa namanya. Itu bertanya seperti ini. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya muliakan di dunia ini? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ummuka sampai 3 kali. Seperti itu. Rasulullah menjawab ummuka berarti bahwasannya Nabi Muhammad benar-benar menjunjung tinggi martabat para wanita pada saat itu. Tidak, ya mungkin pada di Indonesia adalah Ibu Kartini. Tapi kalau menurut saya Ibu Kartini itu mencontoh atau meneladani sifat dari Rasulullah SAW seperti itu. Lalu setelah Nabi Muhammad menjawab sampai 3 kali ummuka, lah sahabat tersebut bertanya lagi yang keempat kalinya, terus siapa ya Rasulullah yang harus saya muliakan di dunia ini? Barulah Rasulullah menjawab abuka. Seperti itu, Pak. Itu salah satu yang mengapa kok Kanjeng Nabi Muhammad itu yang dirayakan itu hari lahirnya, karena hari lahirnya pun sudah membawa kebaikan, begitu. Kebaikannya ya seperti itu. Dan bahkan ada suatu kisah yang menceritakan bahwasannya ada api yang nyala selama 1000 tahun sampai dipuja oleh Majusi. Lah pada saat Nabi Muhammad lahir, api itu padam. Ada suatu danau yang tidak surut-surut selama 1000 tahun, yang sampai disembah oleh orang dahulu. Emang kalau orang dahulu itu kalau menurut saya itu ada apa-apa awet, aneh, unik gitu disembah. Kayak pohon yang lain kesambar petir jatuh, ini nggak jatuh disembah gitu. Iya, diabang-abangkan itu gitulah. Itu danau tersebut waktu Nabi Muhammad pada saat lahir, danau tersebut surut. Iya. Jadi banyak kebaikan. Iya, banyak kebaikan yang terlahir waktu Nabi Muhammad itu barulah. Iya. Makanya Nabi Muhammad itu sebetulnya kan
nurnya diciptakan lebih dulu dari Nabi Adam. Iya. Gitu. Jadi makanya sebelum Nabi Adam lahir itu nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum Nabi Adam. Makanya dirayakannya kelahirannya bukan wafatnya. Beda dengan kiai atau sunan atau siapa atau syekh siapa, karena pertamanya itu belum tentu jadi orang baik kayak gitu, belum tentu membawa risalah yang baik. Dia membawa risalah yang baik itu setelah berjalannya waktu, kemudian wafat dikenal sebagai orang baik seperti itu. Mungkin seperti itu bedanya Nabi Muhammad dengan kiai-kiai yang lain. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad itu diturunkannya itu di akhir Pak, bukan di awal? Kenapa? Iya. Kalau kenapa diturunkannya di terakhir kali? Karena di dalam Al-Quran banyak juga, di dalam hadis pun bahwa sebutan Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi kesempurnaannya itu sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu kan diturunkan pada Nabi Muhammad, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pun sudah menjamin keaslian Al-Quran, sudah menjaga bahwa Al-Quran itu akan selamanya tidak akan berubah dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, yang berarti sudah penutup itu, sudah sempurna. Sudah sempurna. Apakah kalau sudah sempurna nanti ada datang Nabi lagi? Kan tidak. Kan seperti itu. Iya, Ya kan tidak ada. Masa di atas sempurna nanti ada kesempurnaan lagi, berarti yang sempurna pertama itu belum sempurna. Iya. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad diturunkan di akhir, sebutannya khatamul anbiya wal mursalin, seperti itu. Karena membawa risalah kesempurnaan dari risalah sebelumnya. Seperti itu. Seperti itu kira-kira, Mbak. Jadi tidak ada kesempurnaan lain selain Nabi Muhammad SAW. Menurut Farhan gimana Farhan? Iya. Kalau menurut saya sama seperti Pak Taufik tadi, cuman saya sedikit menambah. Mengapa kok Nabi Muhammad itu diturunkan pada hari akhir lah gampangannya. Ya karena Nabi Muhammad itu sebagai penutup itu yang pertama. Dan jika Nabi Muhammad diturunkan menjadi manusia pertama kali, orang lahirnya aja sudah membawa kebaikan. Begitu. Nanti kalau Nabi Muhammad diturunkan pada awal pada pertama kali atau menjadi manusia pertama kali, nanti bumi itu tidak seimbang. Kenapa bisa tidak seimbang? Karena kalau bumi itu kan ada siang ada malam. Lah ada baik juga ada buruk, begitu. Kalau orang semua baik semua cepat kiamat. Begitu. Kan kalau seimbang itu kan jadi kan gimana ya, nanti kalau bisa seimbang gitu nanti kan kiamatnya nanti dulu gitu. Lah tapi kalau udah jadi buruk ya apalagi itu udah gulung aja udah lipat gitu. Jadi kalau menurut saya ya mengapa, karena Nabi Muhammad itu diturunkan itu pada akhir, ya kurang lebih seperti itu. Karena sebagai penyempurna, jika Nabi Muhammad diturunkan pada awal, maka pasti sampai sekarang tidak akan ada orang yang buruk dan akhlaknya tidak bagus seperti itu. Ini tambahan juga, Mbak, ya. Kalau kayak gitu berarti sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada panutan lagi. Nah makanya butuh maulid. Iya. Iya kan? Iya. Butuh maulid. Iya, Pak. Butuh maulid untuk mengenang lagi jasa-jasa nabi, mengenang lagi kisah-kisah nabi. Nah setelah Nabi wafat itu kan berarti yang kita anut, yang masih hidup adalah orang yang menangi Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Nah, setelah para sahabat wafat, ya orang yang orang yang istilahnya itu ikut pada zaman Nabi wafat, berarti sudah pernah ketemu sama Nabi wafat, kita ikutnya sama orang yang pernah ikut sama sahabat. Namanya tabi'in. Ya, jadi ikut tabi'in. Jadi kalau misalnya
kita tidak pernah ketemu ataupun tidak pernah sezaman dengan tabiin, ya ikutnya sama orang yang pernah ikut tabiin. Siapa namanya? Tabiin. Ya, orang yang pernah ikut tabiin. Bagaimana Pak kalau kita tidak pernah ikut sezaman dengan tabiin? Kita ikut ulama. Makanya kita tidak langsung sedikit-sedikit kita ikut nabi kayak gitu. Itu ibarat kata kamu ya ada durian langsung dimakan mentah-mentah sama kulitnya. Nah, ulama itu mengemas bagaimana kita bisa menikmati durian dengan baik dan sedap seperti ini. Ya, jadi tidak langsung wah ulama ini tidak benar karena kata Nabi seperti ini kita langsung ikut Nabi. Tidak seperti itu konsepnya. Kita terlalu jauh untuk ke arah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ikut kiai ikut siapa? Kiai ikut gurunya ikut siapa lagi? Ikut gurunya sampai Nabi Muhammad. Jadi tidak langsung kita ikut Nabi saja, apa ikut yang lain? Nah itu tidak begitu. Itu kira-kira seperti itu, Mbak. Dari cerita Pak Taufik sama Farhan, kenapa nasabnya Nabi Muhammad itu lebih detail daripada nabi-nabi yang sebelumnya, Pak? Coba tadi Pak Taufik dulu nih. Iya. Farhan dulu. Ya dulu, mengapa kok nasabnya Kanjeng Nabi itu lebih detail, lebih lebih merinci, lebih lebih sampai di akar-akarnya begitu. Mengapa orang zaman sekarang, zaman 4.0 itu banyak yang ngeyel. Orang udah ada HP, umpama ini udah ada HP yang cacasannya gepeng, buat cacasan yang Type-C begitu. Udah ada HP cacasannya yang bulat, yang Nokia itu juga HP Nokia, buat yang gepeng begitu. Mengapa kok nasabnya Kanjeng Nabi harus mendetail, harus sampai akar-akarnya? Ya karena jika nasabnya Nabi Muhammad, apalagi Nabi akhir zaman, penutup para nabi, kok tidak jelas, maka nanti orang-orang menganggap itu hoax. Apalagi kalau seumpama zaman dahulu waktu makamnya Rasulullah mau dibongkar, kok terjadi dibongkar, ya udah nggak ada sampai zaman sekarang. Karena kalau menurut saya itu orang zaman sekarang itu gampangnya ngeyel lah begitu. Kalau nggak ada bukti nggak mau ngikuti gitu, gampangnya begitu. Jadi mengapa kok nasabnya Nabi Muhammad itu harus mendetail, harus perinci sampai akar-akarnya? Ya kurang lebih seperti itu. Begitu. Menurut Pak Taufik sendiri gimana, Pak? Ya, selain bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nabi, terus dijelaskan nasabnya gini. Mungkin kalau kita pikir-pikir Nabi Muhammad itu kan diturunkannya itu nabi yang terakhir. Ya toh? Otomatis nasabnya lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya. Kan seperti itu. Makanya lebih mendetail. Sebetulnya kalau kita pelajari pun semua nabi itu sampai nasabnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi semuanya, kenapa kok Nabi Muhammad lebih banyak? Karena Nabi turunnya di akhir. Ya, bin ini sampai Nabiullah Adam alaihissalam seperti itu. Jadi Nabi Ishak pun, Nabi Yakub semuanya ya punya rasa masing-masing. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad lebih mendetail, lebih banyak? Karena Nabi Muhammad diturunkan paling terakhir seperti itu. Makanya ya banyak nasabnya sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau misalnya kok kita membahas Nabi Idris, yuk lebih sedikit dari Nabi Muhammad, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu tambahan dari Pak Taufik seperti itu. Selain bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari para anbiya wal mursalin, itu kan juga karena Nabi Muhammad diturunkan paling akhir seperti itu. Itu kira-kira. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Taufik untuk para siswa-siswi sini dengan meneladani akhlak Rasulullah di era 4.0 ini sesuai temanya gimana, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan untuk anak-anak saya ya, khususnya anak SMK Negeri 1 Karangdadap, para siswa-siswi dan umumnya untuk
penonton podcast nih ya, karena kita kan ditonton Iya. bukan cuma santai ini ya. Ya Pak. Iya, nanti semoga saja bisa Amin. nasional lah ya. Amin. Nah, Amin, Pak. ini pesan saya ini ya, untuk di era 4.0 ini yang lebih canggih ya, lebih modern, kita tetap ikuti atau teladani sikap-sikap dari Nabiullah Muhammad SAW. Karena yang patut kita contoh ya, yang benar-benar tidak ada salahnya, yang insanun kamil hanya Nabiullah SAW. Ya, sudah dijamin oleh Allah bahwa beliau Nabi Muhammad itu mempunyai sifat maksum. Apa itu maksum? Maksum itu Nabiullah Muhammad itu tidak akan pernah berbuat salah. Seperti itu, tidak akan pernah berbuat salah. Karena sudah dijamin Allah, dikaruniai sifat maksum tadi. Ya. Iya, Pak. Maka dari itu kita wajib ini meneladaninya Nabiullah Muhammad SAW. Boleh meneladani Pak Taufik misalnya. Tapi kan Pak Taufik tidak selamanya benar. Iya. Iya, tidak Benar, selamanya Pak. benar. Kadang Pak Taufik juga melakukan sebuah kesalahan. Iya. Karena Pak Taufik tidak punya sifat maksum seperti itu. Wah, ini kita ikut aja guru agama, guru agama SMK Karangdadap, kita selaku siswanya kita ikut saja. Iya. Nah, tapi kalau perbuatannya Pak Taufik tidak benar, ya jangan diikuti. Iya. Seperti itu, diikuti yang baik-baiknya saja, seperti itu. Ya, kita teladani walaupun ya zaman semakin canggih, zaman semakin berkembang, itu kita meneladani Nabi Muhammad itu sampai kapanpun, seperti itu. Dan sekali lagi nih ya, ingat-ingat lagi pesan dari Pak Taufik, yang merayakan Maulid Nabi silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak usah menjelek-jelekan orang yang tidak merayakan Maulid Nabi. Kalau kita menjelek-jelekan, itu juga memalukan Nabi Muhammad juga. Masa umatnya yang cinta kepada Nabi, kita itu mencontoh perbuatan-perbuatan baik, kita malah menjelek-jelekan orang yang tidak sejalan dengan kita. Seperti tidak apa-apa, udah karena memang tidak mau ikutan acara, ya tidak apa-apa, tidak usah diejek-ejek. Sebaliknya pun, ini yang tidak suka maulid ini ya, yang tidak suka maulid juga tidak usah ngecek-ngecek orang yang Suka maulid. suka maulid. Kita jalan beriringan Iya. saja. Kamu punya dasar tidak suka, ya tidak apa-apa. Misalnya kok, walah Maulid Nabi sini urunan, tok ya udah, tidak apa-apa, terserah. Ya, itu urunan itu karena memang tidak mau ikut urunan, tidak usah menjelekkan Maulid Nabinya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yang tidak suka udah tidak suka, tidak mau mengadakan acara udah nggak usah mengadakan acara, nggak usah kebanyakan ngomong lah kayak gitu. Iya. Ya, nggak usah mencela yang mengadakan. Yang mengadakan juga nggak usah mencela orang yang Tidak mau. suka, tidak mau mengadakan. Itu punya dasar sendiri-sendiri. Udah kita berjalan beriringan. Ya, podo-podo Islamnya kan seperti Iya. itu. Ya, Masuk, iya, nabinya juga nabi masih tetap Nabi Iya. Muhammad. Ya, Tuhannya juga masih Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti itu. Orang kita sama yang non muslim saja tidak boleh menyalahi seperti Menyalahi. itu, apalagi sesama Islam. Itu tambahan dan pesan moral dari Pak Taufik yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, sudah tidak apa-apa, udah terserah mau mengadakan bid'ah atau enggak, yang penting tidak usah Iya. menyalahi kita lah yang merayakan Maulid Nabi, seperti itu ya. Iya. Itu pesan dari Pak Taufik. Itu gitu loh Mbak. Sudah. Iya. Kalau tambah dari Farhan ada nggak? Ya, kalau tambahan dari saya, apa sih sifat yang kita patut teladani dari Rasulullah? Jika kita, menurut saya nih Pak, bukannya saya gimana, kalau menurut saya, kalau tadi yang di omongan Pak Taufik itu terlalu muluk Pak, soalnya tidak mempunyai kesalahan. Orang manusia kan tempatnya kesalahan. Iya. Pak, gitu. Kalau pesan dari saya sih hanya satu ya, yang perlu kita perlu kita wajib ikuti itu latah dofa. Ojo nesu, jangan marah, gitu. Dalam hadis atau Al-Quran saya lupa ini, itu sudah dijelaskan, latah dofa lakal jannah, jangan marah maka bagimu surga, seperti itu. Jadi ya untuk para siswa semuanya, jadi saya hanya ingin
mengandani itu bahasanya apa? Mengingatkan. Ya, saya ingin mengingatkan lah bahasanya pada seluruh siswa ya. Paling tidak kita 1% lah, 1% saja, tidak usah 50%, tidak usah 5%, tidak usah 10%, bahkan tidak usah sampai 100%, cukup 1% saja ya saya mengingatkan 1% saja kita meneladani Nabi Muhammad itu tidak apa-apa ya. Jadi contohnya itu dulu yang kita teladani, nanti kalau itu sudah bisa nanti naik lagi ya. Nanti kalau sudah bisa nanti naik lagi sampai nanti kan semakin kesini kan semakin banyak sedikit demi sedikit. Iya, sedikit akan menjadi bukit. Meneladani intinya kita meneladani iya. Walaupun zamannya semakin berkembang. Iya, panutannya tetap Nabi Muhammad. Iya, walaupun misalnya kok banyak artis atau banyak dari siapa lebih moncer, lebih apa namanya terkenal kayak gitu, kita tetap panutannya Nabi Muhammad tetap seperti itu. Ya. Kita idolanya tetap Nabi Muhammad. Iya, ya seperti itu. Kira-kira. Iya. Akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami mengingatkan akan tugas-tugas kalian terkait mapel agama yang sudah diberikan oleh guru agama kalian masing-masing. Sebelum kami tutup, kami ada pantun nih buat kalian. Pergi ke ladang sambil cari ubi. Pulang dari ladang ada bunga merekah. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga tahun ini lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.